Halo kawan-kawanku semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya berkunjung ke Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November pada tanggal 14 April 2022. Lokasi Monumen Tugu Pahlawan ini terletak di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk bisa masuk ke kawasan monumen dan museum ini, sebelumnya kita harus mendaftar di website tiketwisata.surabaya.go.id. Di web tersebut, kita pilih Museum 10 November, kemudian kita pilih hari dan jam waktu kita berkunjung. Kemudian, kita isi data kita dan jumlah rombongan kita yang akan masuk ke dalam area tersebut. Bagi pelajar seperti saya gratis ya, dan bagi orang yang sudah dewasa, biaya masuknya cuma 5.000 saja loh. Sudah jelas ya kawan-kawan? Sekarang ayo kita lanjut jalan-jalannya. Pada saat turun dari kendaraan, kita disambut dengan relief yang terpampang di sepanjang tembok, tempat di mana kendaraan kita terparkir. Relief-relief tersebut diantaranya menggambarkan proklamasi di Surabaya saat-saat mempertahankan kemerdekaan dan peristiwa-peristiwa penting lainnya di saat awal-awal kemerdekaan. Selain itu, ada pintu gerbang atau gapura yang artistik. Pada saat kita melangkah masuk ke dalam Monumen Tugu Pahlawan, kita langsung disambut dengan patung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Area Monumen Tugu Pahlawan ini dikelilingi oleh hamparan rumput hijau yang luas dan taman yang menyejukkan hati loh kawan-kawan. Dulu, pada tahun 1895, pada masa penjajahan kolonial Belanda, pada kawasan monumen ini berdiri gedung Raad van Justitie yang digunakan sebagai gedung pengadilan tinggi. Kemudian, pada tahun 1942, pada saat penjajahan Jepang digunakan sebagai markas Kempeitai atau polisi militer Jepang. Dan pada tahun 1945, gedung tersebut hancur akibat pertempuran Surabaya. Nah, sekarang di atas tanah bekas gedung itulah Monumen Tugu Pahlawan ini berdiri. Makanya, kalau kita lihat di belakang patung Bung Karno dan Bung Hatta, ada beberapa pilar yang berdiri. Nah, itu sisa-sisa dari gedung Raad van Justitie ya kawan-kawan. Pada sisi kiri area ini, kita disambut oleh patung Gubernur Suryo, Dul Arnowo, Bung Tomo, dan mobil Bung Tomo. Sedangkan pada sisi kanan area ini terdapat patung H.R. Muhammad, Maijen Sungkono, dan Residen Sudirman. Pada sisi tengah area ini berdiri Monumen Tugu Pahlawan. Monumen Tugu Pahlawan ini memiliki 10 lengkungan yang bermakna tanggal 10, memiliki 11 ruas yang bermakna bulan 11, dan tinggi yang mencapai 45 yard atau setara dengan 41,45 meter yang memiliki makna 1945. Sehingga jika digabungkan menjadi 10 November 45, di mana pada masa itu arek-arek Surabaya berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan negara kita. Monumen Tugu Pahlawan ini didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden negara kita, yaitu Insinyur Soekarno. Monumen ini didirikan untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana saat itu banyak sekali arek-arek Surabaya yang gugur melawan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sisi belakang Tugu Pahlawan ini terdapat makam para pahlawan yang tidak dikenal namanya yang dimakamkan menjadi satu dalam pusara tanpa nama. Puas dengan area Monumen Tugu Pahlawan, saatnya kita ke Museum 10 November. Lokasi monumen ini berada di dalam area Tugu Pahlawan ya kawan-kawan, tepatnya ada di sisi sebelah kiri Monumen Tugu Pahlawan. Berbeda dengan Monumen Tugu Pahlawan, museum ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan panggilan Gus Dur pada tanggal 19 Februari 2000. Setelah kita melalui pintu masuk museum ini, ternyata kita masih perlu berjalan ke dalam, karena museum ini letaknya berada di bawah Monumen Tugu Pahlawan loh kawan-kawan. Sepanjang jalan menuju museum ini, kita disuguhkan dengan ukiran kayu yang indah dan foto-foto pembangunan Monumen Tugu Pahlawan. Di bagian depan museum ini, terdapat plakat nama-nama tokoh perjuangan dan diorama maket Taman Monumen Tugu Pahlawan.
Museum ini terdiri dari 2 lantai ya kawan-kawan. Pada lantai pertama, kita disambut dengan patung para pahlawan yang sedang berjuang sampai tetes darah penghabisan. Lalu, ada artikel-artikel sejarah mengenai Surabaya pada masa proklamasi, masa pasca proklamasi, foto-foto bersejarah, diorama, dan benda-benda bersejarah. Di lantai 1 ini ada juga ruangan diorama elektronik. Hanya saja mulai dari saat pandemi sampai saat saya berkunjung ke sana, ruangan itu tidak dioperasikan. Sekarang kita menuju ke lantai 2 ya kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang mengajak kakek nenek, bisa kok naik lift. Di lantai 2, kita masih disuguhkan dengan artikel-artikel bersejarah, foto-foto bersejarah, diorama, dan benda-benda bersejarah. Di lantai 2 ini ada juga 2 ruangan diorama statis loh. Asli keren banget kawan-kawan. Kita bisa melihat diorama sambil diceritakan kejadian pada saat itu dengan beberapa pilihan bahasa. Puas jalan-jalan di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November, pulangnya jangan lupa mampir beli souvenir ya kawan-kawan. Dari perjalanan ini, tempat mana nih yang paling berkesan buat kalian? Kalau saya sih makam para pahlawan tanpa nama, karena mereka berjuang mati-matian tanpa memikirkan imbalan atau jasa apapun, bahkan tanpa ada satu orang pun yang mengenal namanya. Ayo teman-teman, kita jaga kemerdekaan ini dengan cara rajin belajar, membangun negara kita ini menjadi lebih maju, hidup berbineka tunggal ika, dan tetap menjaga Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan yang paling penting adalah kita jangan melupakan sejarah kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya. Sampai di sini dulu ya kawan-kawan, tetap dukung channel Papitio dengan cara subscribe, like, dan memberikan komentar-komentar positif ya. Terima kasih.